rindu menyenangkan hatimu. Kami rindu mengerti isi hatimu. Kami rindu mengalami Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Inilah anak-anakmu yang lapar dan haus akan firman-Mu. Kami yang rindu Tuhan menikmati makanan roh yang lezat itu. Sampaikan apa yang Kau mau Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur pada pagi hari ini, karena Engkau telah membajak setiap kami dengan puji-pujian. Engkau sudah membuat kami bersuka. Kami sudah tanggalkan setiap persoalan kami. Waktunya kami duduk tenang di kaki-Mu. Biar dengan bahasa yang sederhana hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini boleh menyampaikan kehendak-Mu Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk boleh menyampaikan pesan-Mu Tuhan dengan singkat, padat dan jelas seperti yang Kau mau Bapa. Setiap hati yang saat ini sedang mengalami kegalauan, kami perintahkan teduh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah segala kuasa yang mau mencoba-coba mengganggu setiap pikiran sehingga menolak firman Tuhan, kami sepakat, kami patahkan dan hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Buka pikiran setiap kami untuk kami mengerti kehendak-Mu di dalam nama Yesus yang siap. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa baik. Amin. Haleluya. Ya. Seberapa yang kita sudah meresponi firman Tuhan di minggu yang lalu? Minggu lalu firmannya apa ya? Ada yang ingat? Ada pesan apa yang Tuhan mau? Atau semua lupa dan tidak ada yang merespon? Saudara, saya selalu katakan di Philadelphia ini, mungkin Bapak Ibu saya lihat hamba-hamba Tuhan yang melayani ya ini lagi. Tetapi kalau direnungkan, setiap minggu itu saling bersambung satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya selalu ingatkan, ayo jangan pernah bolong kalau kita mau mengikuti apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Kalau kita hadir pada pagi hari ini berarti firman Tuhan itu untukku, bukan untuk orang lain yang di luar sana. Ya, jadi ketika kita dengar firman, mari kita renungkan, kita betul-betul minta Tuhan, aku berikan telingaku untuk Engkau. Saya mau coba dengan cepat. Pada pagi hari ini ada satu hal yang Tuhan taruh yang meresponi firman Tuhan yang lalu, yaitu apa? Ketika kita tidak bisa berdoa, ketika kita sudah berdoa dan tidak mendapatkan sesuatu. Bahkan kemarin di ibadah wanita ya, mungkin untuk kaum wanita yang belum bergabung dengan kami, kemarin ada lawatan Tuhan yang sangat dahsyat. Bahkan kami semuanya boleh naik ke gunung Tuhan, kami boleh menikmati indahnya, dan bahkan kelebihan kami pun diambil semuanya. Ya, mungkin ketika kita lagi jenuh, wah aku mau jalan-jalan dulu refreshing gitu ya. Tapi ketika kita pulang, apa yang terjadi? Kita capek lagi gitu ya. Tapi ketika kita di hadirat Tuhan, kita pulang, yang kita bawa sukacita dan sorak-sorai. Satu hal yang Tuhan taruh di hati saya sepanjang minggu ini, yaitu mengenai sepakat. Dan apa yang Tuhan hari-hari terus dengungkan, hampir di setiap 24 jam itu, bahkan tidur pun saya sepertinya gitu sedang diajar Tuhan. Tuhan bilang, sepakat itu pondasi integritas. Ya, kenapa dikatakan sepakat sebagai pondasi integritas? Kita lihat, saya juga coba buka di KBB itu sepakat itu apa? Sepakat itu setuju, seia, sekata, sependapat. Nah, kalau integritas itu gampangnya apa yang kita pikirkan, yang ada dalam hati kita dan yang kita perkatakan itu sama. Itulah integritas. Ya. Kenapa kita perlu memiliki integritas? Karena ketika kita menerima Yesus secara pribadi di dalam hidup kita, maka roh yang hidup itu masuk di dalam hidup kita. Sesungguhnya yang menghidupi kita bukan kita lagi. Kalau Dia kita ajak untuk berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan akhirnya kita bisa bertindak. Karena Dia yang menggerakkan. Firman Tuhan berkata, karena aku dalam arti huruf besar, yang menggerakkan dan mengerjakan dalam hidupmu. Ada perkataan firman Tuhan seperti itu. Nah, lawan kata daripada sepakat itu berpisah, bercerai. Ya. Dan orang pepatah dunia katakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Dan kenapa banyak sekali kita tidak bisa bersatu padu? Karena ternyata kita tidak ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu dimulai dari mana? Ya. Kita buka di Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20. Ya, Matius 18 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan begini. Perikopnya tentang nasihat sesama saudara ya. Perikop minggu lalu juga tentang nasihat, sekarang juga masih berbicara tentang nasihat. Tapi nasihat yang hari ini Tuhan bawa saya di dalam Matius 18 ayat 19-20 dikatakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, dengan sangat jelas firman Tuhan disampaikan. Jadi ketika kita boleh merenungkan daripada firman ini, ada satu pertanyaan seperti kemarin dalam ibadah wanita pun kita berbicara. Kenapa sering kita udah berdoa, ya, udah berdoa, belum terjawab. Tuhan singkapkan, engkau harus berpuasa. Ya, ambil waktu. Ada doa yang Tuhan memang langsung jawab, ada yang doa memang diperlukan dengan berpuasa. Mau tahu? Saya nggak mau sampaikan di sini kenapa. Nanti kita jadi tidak penasaran dan tidak mau buka firman Tuhan. Ya, ketika kita membacaan firman Tuhan satu pasal nggak rasa, saudara. Kita cuma kayak baca koran. Karena keputus satu pasal. 2 pasal mulai mencintai. 3 pasal lebih indah ternyata berhubungan dengan Tuhan. 5 pasal lebih bergairah mengejar Tuhan. Dan 7 pasal itu membuat kita lebih terbuka. Oh, ternyata ini yang Tuhan mau. Karena apa? Dengan 7 pasal dalam satu kali baca itu, kita melihatnya ceritanya itu runtut. Ya, ketika kita belajar tentang Daud, bagaimana Daud dikejar Saul. Oh, ternyata Daud berteman dengan Yonatan. Ya, bagaimana mereka buat persepakatan dan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana campur tangan dan begitu gamblang dilihat ketika kita baca sekaligus. Tapi kalau kita baca satu-satu pasal, mesti belum melihat. Ya, Bapak Ibu yang baru baca 1 pasal sehari masih belum bisa menikmati. Kejar 2 pasal, 3 pasal nanti akan menikmati. Ya, yang pertama, sepakat yang pertama ternyata dimulai dari hati. Sepakat yang pertama dimulai dari hati. Contohnya, ketika kita bersepakat berdoa, tapi doa itu ada kepentingannya, ya, membuat hati kita tidak bisa bersepakat dengan teman-teman yang kita ajak berdoa. Itu bukan sepakat. Ternyata yang namanya sepakat itu dari hati. Contohnya, ibadah wanita kemarin spektakuler. Kenapa saya bilang spektakuler? Yang bertugas itu tidak datang. Dan puji Tuhan, Ibu Gembala, saya selalu standby. Kami standby 24 jam. Ya, di segala cuaca harus standby. Nah, dan kemarin ada yang memperhatikan bahwa apa yang pujian yang saya angkat tentang kerinduan. Ibu Gembala sampaikan tentang kerinduan. Itulah persepakatan hati yang tidak kita rekayasa. Dan ketika itu menjadi satu persepakatan, maka apa yang terjadi? Nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kami menaikkan pujian tentang kerinduan, ya, kita kemarin angkat satu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Lagu awalnya kan bilangnya apa? Ku rindu setiap waktu. Firman Tuhannya tentang apa? Lebih baik satu hari di pelatarannya. Itulah kerinduan. Mungkin tidak ada kata-kata rindu di dalam kalimat yang itu, tapi di referennya ada kata rindunya di sana. Dan itu luapan kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita bersepakat,
ada terobosan, dan akhirnya kemarin kami semua mengalami kelegaan yang luar biasa. Karena apa? Ada kesepakatan dari hati. Ya. Jadi ketika Tuhan mau bicara, berikan waktumu buat Tuhan. Berikan hatimu buat Tuhan. Maka Dia bisa lakukan apa yang gak kita pikirkan. Saya juga baru kebuka. Emang beberapa waktu yang lalu ketika kami sharing, kami itu kalau berempat itu ketemu, yang kita obrolin memang firman Tuhan. Terus ini maksudnya apa ya, ini apa, dan muncul ini sepakat tuh dari hati. Tapi saya masih belum nangkep. Saya baru nangkep kemarin ibadah wanita, saya baru nangkep, oh ini Tuhan yang dimaksud. Oke, saya sampaikan ya. Nah, ketika kita punya kesepakatan dari hati itu, maka di Matius 18 ayat yang ke-19 itu, di kalimat yang terakhir itu dikatakan permintaan mereka itu akan dikabulkan. Dikabulkan di sini itu ada satu tindakan iman yang didasari dari Matius 7 ayat yang ke-7. Kita buka Matius 7 ayat yang ke-7. Yuk. Di sana dikatakan apa? Matius 7 ayat yang ke-7. Saya pernah terberkati juga dengan sebuah penyingkapan yang tadinya kita cuma lihatnya kayaknya biasa aja gitu ya, ayat ini. Dikatakan apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kita kebayangnya cuma apa? Kita cari, minta, ketok. Tapi di balik itu ada satu rahasia yang besar, bahwa ketika kita minta, itu artinya ada komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Ketika kita membangun kesepakatan hati itu, kita harus punya komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita punya komunikasi dengan Tuhan yang kata carilah, itu artinya ada interaksi kita dengan Tuhan. Ketika kita punya interaksi dengan Tuhan, maka yang ketiga, pintu dibukakan. Itu adalah tindakan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk boleh menerima setiap perjanjian. Karena hidup kita karena perjanjian. Kalau enggak karena perjanjian, kita semua binasa. Dan kalau kita boleh lihat, ya kita baca di Alkitab Sabda, di sana ada pelajarannya, ada latar belakang, ada segala macam. Dikatakan bahwa Matius 18 ayat 1 sampai dengan 35 itu berbicara tentang kerajaan Allah. Makanya kalau dilihat di perikop-perikopnya itu memang betul ya. Di sana dari mulai yang 18 itu, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, perikop yang pertama. Yang kedua, siapa yang menyesatkan orang. Terus perumpamaan tentang domba yang hilang, itu tentang bagaimana kita hidup dalam kerajaan surga. Dan akhirnya di ayat yang ke-18, 19, 20 itu tentang bagaimana doa kita bisa terrealisasi ya. Ternyata ada banyak hal di dalamnya. Yang pertama, kesepakatan dari hati. Yang kedua, bersepakat bersama Tuhan. Kita buka di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini juga ayat hafalan sebetulnya. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan apa di sana? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ada satu syarat. Syaratnya apa? Jika kita tinggal di dalam Yesus, ya kan? Aku, A-nya besar. Kita tinggal dalam Yesus, firman yaitu Yesus itu tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita kehendaki Tuhan akan menerimanya. Inilah yang namanya kita membangun persepakatan dengan Tuhan, membangun frekuensi yang sama dengan Tuhan. Ya. Melalui yang tadi Matius 7 ayat 7, kuncinya di sana, passwordnya di sana. Untuk kita bisa membangun kesepakatan hati, membangun kesepakatan kita bersama dengan Tuhan. Caranya itu komunikasi dengan Tuhan, interaksi dengan Tuhan. Apa-apa nanya, ya Tuhan, kalau aku begini gimana? Kalau aku begini gimana? Tuhan setuju tidak? Kita belajar melepaskan apa yang kita mau, tapi kita belajar apa yang Tuhan mau. Ketika kita boleh bilang sama Tuhan, apa yang Tuhan mau, efeknya nggak sederhana. Mungkin kita dibawa dalam kekelaman, ya. Pemazmur sering katakan kita ada di dalam lembah kekelaman. Itu bukan satu kejahatan. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau pilih di tempat yang enak dan nyaman tanpa Tuhan, atau di tempat penderitaan yang ada Tuhan?
Kalau engkau betah di dunia ini, pasti akan milih tempat yang nyaman. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri dan kita warga kerajaan surga, kita akan tetap menikmati dalam penderitaan. Yang penting ada Yesus. Karena ketika ada Yesus, apapun Dia bisa buat. Tapi ketika tidak ada Yesus, tempat aman itu bisa menjadi tempat yang tidak aman. Karena di dalam goncangan, ketika ada Yesus, Dia bisa memberikan kekuatan. Tempat yang nyaman sepertinya aman, tapi ketika kita dipindahkan, yang kita tadinya udah dibawa dalam terang, dipindahkan ke kegelapan kembali, kita tidak rasa. Tahu-tahu kita binasa. Dan ketika kita sudah binasa yang kedua kali, tidak ada pengampunan. Selama masih bernafas, masih ada kesempatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesepakatan itu berdampak menghadirkan kuasa. Kita baca kembali ya, yang ayat tadi 18 tadi, Matius 18 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan begini: sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang berkumpul. Saudara, sebelum kita pandemi, setiap doa malam kita hampir separuh semua jemaat datang. Tapi setelah pandemi ada hal yang luar biasa. Ya, tim pelayan pun tidak semuanya hadir di dalam doa. Itu yang ajaib. Ya. Ini satu koreksi buat kita semua. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal yang Tuhan kehendaki kesepakatan mulai dari hati kita. Kesepakatan kita dengan Tuhan membangun satu frekuensi. Dan ketiga, sesungguhnya akan ada power, ada kuasa yang luar biasa. Akan ada terobosan yang spektakuler dalam hidup kita. Ya. Karena kehadiran Tuhan akan memberikan kita iman. Ya. Kita bisa beriman cuma di dalam Dia, di luar Dia nggak mungkin. Hari gini semua pada masukin sekolah ya. Kemarin selalu ada di dalam komunitas persekutuan itulah, di dalam komsel-komsel, di dalam ibadah-ibadah wanita, kaum pria. Kalau Bapak Ibu Saudara hadir dan mau bersaksi mendengarkan betapa Tuhan luar biasa yang hadir di tengah-tengah keluarga demi keluarga. Bahkan yang tidak mungkin ada seorang ibu yang menolong orang lain ketika dia harus bayar, uangnya nggak ada karena dipinjam orang, ya. Tapi karena dia mengasihi dengan tulus, apa efeknya? Tuhan bisa pakai orang lain lagi untuk memberkati dia. Banyak hal. Yang penting ketika Tuhan hadir, maka yang nggak mungkin di pikiran kita Dia boleh sediakan. Ya. Bagaimana setiap kesulitan kita naikkan syukur. Kemarin juga ada kejadian lagi, ya. Ada seorang yang mengalami sesuatu, kemudian yang saya juga agak kaget tuh ya. Istrinya tuh dengan kuat dia bisa bilang, makanya datanglah kau ibadah gitu. Padahal bapak ini mengharapkan apa? Kamu sakit ya, ayo ditolong apa gimana dulu. Tapi perkataan itu perkataan iman sebetulnya, pesan Tuhan. Kalau orang yang mendengar, ini istri nggak tahu banget ya, orang suaminya lagi mengalami sesuatu musibah kok dia ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita mau merenungkan setiap kejadian dengan Tuhan, cara pandang kita beda. Ketika kita mengalami kejatuhan dan Tuhan izinkan terjadi, itu bukan karena Tuhan jahat sama kita, enggak. Tapi Tuhan ingin ketika kita dibawa dalam penderitaan, apakah tetap ada ucapan syukur? Apakah kita masih bilang Tuhan Yesus baik? Karena sesungguhnya kehadirannya membawa satu kuasa spirit yang luar biasa, yang tidak dipunyai oleh siapapun. Bahkan untuk berdiri di sini sesungguhnya bukan hal yang mudah, terutama buat saya. Saya paling sulit untuk bisa berdiri di sini. Dari kemarin badan saya udah keringat dingin, udah nggak karuan gitu. Tapi saya nggak mau kalah. Saya terus hadirkan Tuhan. Saya nggak mau sedikit pun saya kalah gitu. Saya harus menang. Dan ketika kita bersepakat 2-3 orang berkumpul dalam
maka Dia hadir. Dan power itu bisa mengarahkan. Ada kasih karunia Tuhan yang Dia berikan. Ya. Kita buka coba di Mazmur 46 ayat yang ke-6. Dikit lagi ya. Kita buka Mazmur 46 ayat yang ke-6. Ini masuk kita udah pembacaannya udah sampai Mazmur, saya masih ketinggalan. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ketika bicara menjelang pagi, itu bicara seolah-olah hampir terlambat, tetapi Dia lakukan. Ya. Allah di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Mungkin ada goncangan, tapi tidak tergoncangkan. Mungkin kita mengalami masa-masa sulit, tapi kita tetap berkata Dia baik. Itu artinya kita tidak tergoncangkan. Tapi ketika kita mengalami masa kesulitan dan kita bersungut-sungut, kita mempersalahkan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, itu artinya kita tergoncang. Sebetulnya goncangan yang sesungguhnya kalau kita terbawa, itu kita tergoncang. Tapi ketika goncangan itu melanda hidup kita dan kita tetap bersyukur, itulah yang namanya tidak tergoncangkan. Kenapa bisa tidak tergoncangkan? Karena ada kehadiran Tuhan. Dan itu butuh kesepakatan. Kesepakatan kita dengan Tuhan. Ada power. Karena apa? Di dalam kita membangun kesepakatan itu, membuat kita, hidup kita tidak lagi pelin-pelan, tapi kita menjadi pribadi yang berintegritas. Dimanapun, kapanpun, perkataan, pikiran, hati kita akan sama. Gampang nggak? Enggak. Itu perlu proses. Sakit enggak prosesnya? Sakit, saya bilang. Tidak ada proses yang enggak sakit. Semua proses sakit. Tapi nikmati itu supaya ada pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kalau mau sempurna ada prosesnya ya. Untuk menjadi emas yang bernilai, yang bagus, dia dibakar, dibentuk sampai yang membuat maunya kayak gini, baru selesai. Demikian juga dengan hidup kita. Mari kita belajar bersepakat dengan diri kita, bersepakat dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, maka kuasa menyertai langkahmu kemanapun engkau pergi. Ya, perkatakan terus dalam hidup bahwa ketika kita bangun komunikasi lewat pujian penyembahan, kita dengarkan firman Tuhan, artinya kita sedang berinteraksi. Ketika Tuhan ngomong kan kita tanya, oh maksudnya apa Tuhan? Oh gini, oh terus gimana lagi Tuhan? Itu namanya berinteraksi dengan Tuhan. Dan akhirnya kita lakukan, oke Tuhan, aku lakukan. Maka hidupmu akan berubah, hidupmu akan berbeda. Responi setiap firman Tuhan. Ya, ada ajakan gembala untuk kita, ayo kita mau lepaskan, kita mau putuskan belenggu-belenggu yang mengikat. Apa yang mengikatmu? Roh berdalih, roh membangun pemikirannya sendiri, ya. Jangan kita selalu apa-apa berpikir tentang materi di dalam ikut Yesus. Dan satu kesalahan besar yang seringkali terjadi adalah, ayo kita ke gereja supaya kita diberkati, itu salah. Ya. Hari Minggu adalah hari perayaan di mana seminggu yang lalu kita sudah disertai Tuhan. Jadi inilah celebration, inilah perayaan. Dan ketika kita diberkati, itu karena upah daripada kesetiaan kita mengikuti Yesus. Bukan kita datang ke gereja untuk diberkati, itu salah. Karena dengan begitu ketika kita datang ke gereja, kita nggak dapat berkat. Karena pikiran berkat itu selalu uang, marah. Saya sudah melayani, nggak dapat PK, marah. Ya, banyak kali seperti itu. Jangan pikir tim pelayan ini udah kayak malaikat semua, enggak. Ketika tahu di sini dikasih PK segini, saya dikasih gitu, itu aja bisa gontok-gontokan. Ini tidak murni, tidak punya kesepakatan dengan Tuhan. Padahal ketika kita bersepakat dengan Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan, kita bilang praise God. Segala pujian bagi Tuhan. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Jadikan sepakat adalah pondasi integritas.